Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang mobil Kijang. Pada bulan Juni, tepatnya 43 tahun lalu, Toyota Kijang resmi diluncurkan di Indonesia. Toyota Kijang resmi diluncurkan di Indonesia pada Kamis 9 Juni 1977 di Hotel Hilton, Jakarta. Selama 43 tahun ini, Toyota Kijang Innova sudah hadir di Indonesia sebanyak 6 generasi, dengan berbagai sebutan oleh publik. Mulai dari Kijang Buaya, Kijang Doyok, Kijang Super, Kijang Kapsul, Kijang Innova, sampai Kijang Innova Reborn. Nama Kijang merupakan singkatan dari frasa kerjasama Indonesia-Jepang. Toyota Kijang lahir karena pemerintahan Orde Baru yang dipimpin mendiang Presiden Soeharto mengeluarkan program kendaraan bermotor niaga serbaguna pada awal 1970. Tujuannya adalah menciptakan kendaraan niaga produksi dalam negeri dengan harga terjangkau sehingga bisa dibeli masyarakat banyak sebagai alat transportasi dan distribusi barang. Kebijakan ini disambut sejumlah merek mobil seperti Datsun, Volkswagen, General Motors, dan Toyota. Masyarakat umum sering menyebut mobil Kijang generasi pertama itu dengan Kijang Buaya. Kijang perlahan menjelma sebagai kendaraan keluarga serbaguna atau Multipurpose Vehicle (MPV) buatan PT Toyota Astra Motor atau TAM. Toyota Kijang hanya satu dari sekian mobil keluaran Astra Group yang mampu membawa Astra menjadi raja otomotif di Indonesia yang pada saat itu dengan penguasaan pasar di atas 50%. Wartawan otomotif James Luhulima dalam bukunya Sejarah Mobil dan Kisah Kehadiran Mobil di Negeri Ini pada tahun 2012 menceritakan awal-awal kelahiran Toyota Kijang. Sebelum Kijang diluncurkan pada 9 Juni 1977, ada dua jenis mobil lain yang didatangkan Toyota Motor Corporation Principal Jepang yang jadi mitra Astra di Indonesia langsung dari Jepang. Namun Presiden Soeharto kala itu sedang mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang dicanangkan oleh Departemen Perindustrian sehingga kedua mobil itu tak jadi dipajang di arena Pekan Raya Jakarta. Soeharto menerapkan larangan impor mobil secara utuh khususnya sedan. Sebagai imbalannya, Soeharto memberikan insentif untuk mobil niaga ditetapkan dengan mengembangkan industri mobil kendaraan niaga berbasis lokal dengan harga terjangkau atau basis Utility Vehicle atau BUV atau kalau saat ini disebut mobil murah. Kedua BVU dari Completely Built Up atau CBU itu tak jadi dipajang karena bertentangan dengan semangat lokalisasi yang dicanangkan Departemen Perindustrian, kata James. Kebijakan Soeharto ini ditangkap oleh William Suryajaya, sang pendiri Astra. Kelahiran Toyota Kijang sebagai jawabannya, Teguh Sri Pramudi dan Harmanto Edi dalam buku Man of Honor Kehidupan, Semangat dan Kearifan William Suryajaya menceritakan William sebagai sosok pebisnis ulet. Ketika pemerintah Orde Baru tengah menggebar Repelita 1 dengan fokus pertanian misalnya, William telah berpikir jauh ke depan. Cerita Paul Alapian, teman adik bungsu William, berjamin. Dia mulai berpikir bukan sekedar berdagang atau merakit, tetapi juga menjadi industrialis. Dia ingin punya mobil dan sepeda motor nasional. Toyota Kijang memang tak mudah begitu saja menaklukkan hati konsumen di Indonesia yang sebelum era 1960 sampai 1970-an. Sudah lebih dulu akrab dengan mobil-mobil Eropa yang terkenal sungguh pada awalnya mobil-mobil Lancia Jepang sering dapat cibiran kaleng kerupuk. Itu mampu membetot peminat di Indonesia. Semenjak kala itu, pertama muncul Kijang generasi 1 hanya bertahan selama 4 tahun karena digantikan oleh generasi yang lebih baru. Toyota Kijang generasi 2 keluar pada tahun 1981, sehingga pada tahun 1986 dengan varian yang belakangan dikenal di publik dengan sebutan Kijang Doyok. Generasi Kijang Doyok menurut para komunitas Kijang setidaknya punya beberapa seri yang jumlahnya bisa mencapai 16 seri diantaranya. Namusco, Sika, Alfa, Super Patria, Patria Mira, Non Ami, Super Spirit, Spirit Super Leon, Tama, Taruna, Tamara, Beta, Tarungga, serta Targa GT. JMS menceritakan sejak pesaing Toyota Kijang, Mitsubishi Colt T120 tak lagi diproduksi PT Krama Yuda 3 Berlian. Seketika itu langkah Toyota Kijang tak lagi memiliki lawan. Perjuangan Toyota Kijang terus melesat dengan harga jauh lebih murah dibanding mobil-mobil sejenis yang pada saat itu minibus lain yang berada di pasar ukurannya lebih besar, seperti Mitsubishi Colt 1300 atau lebih kecil dari Suzuki Carry
dalam Daihatsu Hijet atau Daihatsu Zebra, tulis James. Kijang generasi 3 dan Suharto series telah sukses dan generasi 2 Toyota kembali meluncurkan varian Toyota Kijang generasi 3 pada 1986. Generasi ini pula makin mengukuhkan Toyota Kijang memang tiada duanya. Kijang generasi ini dikenal dengan nama Toyota Kijang Super. Dengan langkah penyempurnaan dari model MPV, generasi pertama Toyota Kijang generasi 3 ini mampu terjual hingga 492.123 unit sejak diluncurkan selama 10 tahun dari 1986 sampai 1996. Namun di masa-masa akhir generasi 3 sebelum disuntik mati, Toyota Kijang sempat dianggap punya seri khusus menjelang 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Seri khusus ini dalam blok otomotif sering disebut dengan Kijang Soeharto series. Ada anggapan bahwa Kijang Soeharto series muncul karena Soeharto memiliki andil dalam kelahiran Toyota Kijang di pasar Indonesia. Kelebihan dari Toyota Kijang: tampilan mobil klasik dan menarik, harga jual bertahan, kapasitas kabin luas, konsumsi BBM terbilang irit. Terkenal memiliki banyak penyakit putaran atas lemah, kurangnya fitur pengamanan, bandingan mobil keras, banyak komponen yang sudah uzur, fitur peredaman kabin buruk. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.